Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book UP Retaker PPG tahun 2022 ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Nah, dari e-book ini kita sudah melengkapinya dengan 388 soal dari 246 halaman. Silahkan Bapak Ibu yang berminat langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang soal-soal PTK guru kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kisi-kisinya, silahkan bisa di-download di link deskripsi. Langsung saja diklik linknya, nanti akan muncul kisi-kisinya dan langsung saja di-download. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah, nah di sini jelas pertanyaannya yaitu tentang alur penelitian pada tindakan kelas ya atau PTK. Apakah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan juga refleksi. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik, mari kita bahas terkait dengan jawaban D ini. Penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus. Biasanya kita di dalam PTK itu menggunakan setidaknya 2 siklus. Kenapa? Karena itu untuk membuktikan apakah benar metode pembelajaran tersebut bisa meningkatkan hasil belajar atau motivasi dan lain-lain. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah. Nah, walaupun ada 2 siklus, langkahnya sama. Siklus 1 langkahnya sama dengan siklus 2, yaitu langkahnya seperti perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan juga refleksi. Jadi, di sini menunjukkan bahwa yang pertama dilakukan itu adalah perencanaan, baru pelaksanaan, kemudian berobservasi dan refleksi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, akan kami jelaskan secara lebih lanjut dengan gambar seperti ini. Ini menandakan siklusnya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan 2 siklus, siklus 1 dan siklus 2. Kita di dalam PTK tidak bisa menggunakan 1 siklus saja. Minimal kita menggunakan 2 siklus. Nah, di siklus 1 dan siklus 2 itu sama, langkahnya sama. Langkah yang pertama yaitu perencanaan, baru setelah perencanaan kita ke pelaksanaan. Kemudian setelah melaksanakan atau telah melakukan tindakan di dalam tersebut, maka kita akan mengamati apa sih yang akan terjadi ketika kita setelah melaksanakan tindakan kita itu. Apakah benar meningkatkan atau tidak. Nah, setelah seperti itu, baru kita refleksikan. Oke, dari refleksi itu kembali lagi kita ke siklus 2. Nah, di siklus 2 yang pertama kali dilakukan adalah perencanaan, baru kemudian setelah perencanaan pelaksanaan, baru pengamatan dan juga refleksi. Nah, ketika Bapak Ibu tidak puas dengan siklus 2, bisa juga dilanjutkan dengan siklus 3. Tetapi biasanya di dalam perkuliahan, di dalam kampus maupun PPG nanti Bapak Ibu akan menggunakan siklus pertama dan siklus kedua, yaitu 2 siklus. Oke, sebenarnya ada beberapa kampus yang melaksanakan yang tidak membolehkan pelaksanaan PTK. Itu menurut saya bukan hal yang tepat karena kita sebagai guru keluar dari kampus itu adalah
menjadi guru. Nah, karena kita nanti menjadi guru, kita akan menemukan permasalahan di sekolah kita. Nah, dari situ, maka sebaiknya guru itu atau calon mahasiswa itu seharusnya diberikan penelitian PTK. Itu pendapat pribadi. Oke, kita laksanakan ke soal yang kedua. Rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah. Nah, apakah Bapak Ibu sudah ingat pembelajaran kita sebelumnya di video sebelumnya juga membahas tentang PTK? Setiap rumusan PTK itu pasti ada kata meningkatkan, membangkitkan. Terutama di dalam PTK biasa menggunakan kata meningkatkan. Entah itu meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan nilai belajar, dan lain-lainnya. Oke, sekarang tugas kita di soal ini adalah mencari rumusan masalah yang tepat. Apakah A? Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 6 SDN 1 bahagia? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 IPA 2? Yang ketiga, yang C, mengapa siswa SDN 1 bahagia selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? Yang D, bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, Bapak Ibu ketika akan menyusun rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas atau PTK, pasti Bapak Ibu akan menggunakan kata meningkatkan. Nah, seperti di sini contohnya adalah meningkatkan keaktifan. Oke, kita bahas dulu apa sih sebenarnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jelas terhadap hal-hal tertentu, di mana hal ini yang dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Nah, kalau contoh di sini adalah tentang keaktifan, itu objeknya yang akan diteliti. Rumus masalah pada PTK terkait dengan peningkatan, misalnya peningkatan ketuntasan belajar dari nilai 50 ke KKM 70. Permasalahan biasanya tentang rendahnya suatu objek penelitian seperti rendahnya nilai siswa, rendahnya motivasi belajar. Nah, permasalahan dalam PTK itu pasti tentang rendahnya. Ingat, permasalahan PTK adalah tentang rendahnya. Baik itu rendahnya hasil belajar, rendahnya nilai siswa di bawah KKM, rendahnya motivasi belajar, rendahnya keaktifan siswa, rendahnya minat siswa, rendahnya siswa untuk bertanya. Itu semua permasalahan pada PTK. Dari masalahnya, rendah itu barulah muncul kata peningkatan. Artinya, dari kata rendah ini baru ada kata meningkatkan. Nah, solusinya pasti meningkatkan. Hasil belajar rendah, pasti solusinya adalah bagaimana cara meningkatkan agar pembelajarannya hasilnya adalah meningkat. Apakah pengaruh suatu teori belajar akan meningkatkan hasil belajar mereka? Nah, itu. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa menguasai hal-hal ini. Oke, kita coba ke B, C, dan D. Kenapa kok B, C, D ini salah? Kita perlu jelaskan juga ya. Oke, yang B, bagaimana cara peningkatan atau meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam bahasa Indonesia di kelas 6 IPA. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah rumusan masalah ya. Maka rumusan masalah itu pertanyaannya adalah apakah bisa? Apakah bisa ya? Kalau bagaimana itu nanti di langkah-langkahnya. Kemudian yang C, mengapa siswa SDN 1 bahagia selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional?
Nah, kalau pertanyaan seperti ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif yang menggunakan deskripsi. Kemudian yang D, bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini bukan merupakan rumusan masalah yang tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari titik-titik. Apakah A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar? B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan? C. Keinginan untuk membantu guru? D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Nah, kita bahas dulu. Jawaban yang tepat itu yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, karena kita menjawab yang A, berarti kita menyalahkan B, C, dan D. Nah, dari soal-soal seperti ini, ya, penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti pasti berasal dari kerisauan seorang guru. Dari apa yang dirasakan oleh guru di dalam kelasnya. Misalkan siswanya rendah hasil belajarnya, berarti itu adalah kerisauan bagi guru. Bagaimana cara meningkatkan eh, hasil belajarnya, maka guru tersebut perlu melakukan penelitian tindakan kelas. Oleh sebab itu, masalahnya adalah kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Jadi bukan di kelas lain ya, pasti di kelasnya sendiri. Masalah itu berasal dari kelasnya sendiri. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, di sini saya berikan sedikit materi tentang penentuan permasalahan dalam PTK dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah atau permasalahan di kelas. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita akan menentukan permasalahan yang paling urgent, yang paling ingin segera dibutuhkan solusi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Nah, dari masalah yang kita pilih, kita identifikasi apa sih penyebabnya. Setelah kita membuat atau mengidentifikasi penyebab permasalahannya, baru kita ke langkah yang keempat, itu melakukan studi awal atau kegiatan pra-penelitian. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi solusi pemecahan masalah. Nah, setelah kita dapat masalahnya, kemudian kita sudah melaksanakan studi awal, oh kita mengira-ngira, oh ternyata ini yang bisa memberikan solusi pemecahan masalah. Nah, studi awal ini bisa pergi ke perpustakaan, melihat hasil dari penelitian orang lain, dan sebagainya. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Dika mengajar di kelas 5A SD Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dika tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya, Pak Dika berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasyikan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah, nah di sini Pak Dika itu memiliki permasalahan di kelasnya, yaitu kurang fokusnya siswa terhadap pembelajaran. Keaktifan siswa itu bukan pada pembelajarannya, tetapi karena kegaduhannya di dalam kelas. Nah, model yang dipilih oleh Pak Dika adalah model inquiry terbimbing. Nah, maka hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah, apakah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. Yang C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Yang D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. Yang E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Ya pasti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang ini ya, karena sekarang tadi kita sudah pelajari tentang PTK.
Jawaban yang tepat adalah yang E. PTK itu pasti terkait dengan peningkatan. Maka bunyi permasalahannya, rumusan masalah juga terkait dengan pertanyaan tentang peningkatan. Kemudian setelah ada pertanyaan baru kita hipotesiskan. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Nah, jawaban sementara kita atau jawaban sementara Pak Dika di sini adalah inquiry terbimbing itu dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, karena Pak Dika itu menghipotesis seperti itu, maka dia akan melaksanakan penelitiannya tentang inquiry terbimbing. Oke, jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Kenapa bukan yang A? Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. Nah, ini bukan hipotesis ya. Kemudian siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. Ini bukan hipotesis. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Ini bukan hipotesis. Yang D, langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. Ini juga bukan hipotesis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Manfaat penelitian tindakan kelas PTK adalah kecuali. Nah, di sini berarti yang bukan manfaat dari PTK. Apakah A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi ya, D. Menggunakan metodologi terbaru. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas adalah yang pertama meningkatkan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Nah, jadi di dalam penelitian PTK itu, misalkan di dalam siklus pertama, ternyata kita menemukan ada sesuatu yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Maka itu termasuk manfaat dari PTK. Kemudian yang C mencakup proses refleksi. Ya, mencakup proses refleksi dan partisipatif. Di sini sudah refleksi itu termasuk kepada kita mengevaluasi diri. Itu manfaatnya. Kemudian yang bukan di sini adalah menggunakan metodologi terbaru. Jadi PTK itu bukan merupakan penelitian terbaru ya. Oke. Soal berikutnya, rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? Apakah A? Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 2 Boyolali? C. Mengapa siswa SD Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Nah, tadi yang ini sudah kita bahas di soal sebelumnya ya. Soalnya sama. Bapak ingat-ingat jawabannya apa kira-kira? Jawabannya di sini adalah jawabannya yang benar itu di A ya, bukan di B. Nah, karena terkait dengan rumusan masalah ya, rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu, pertanyaannya adalah apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Boyolali. Nah, sehingga nanti dari rumusan masalah ini akan menghasilkan sebuah hipotesis, yaitu permainan terbimbing dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Boyolali. Itu pasti bunyi dari dari hipotesisnya. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jelas terhadap hal-hal tertentu di mana hal ini yang dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah pada PTK terkait dengan peningkatan, misalnya peningkatan ketuntasan belajar dari nilai 50 ke 70.
Permasalahan biasanya tentang rendahnya suatu objek penelitian, misalnya di sini adalah rendahnya keaktifan siswa, maka dia akan dari rendahnya keaktifan siswa itu, maka dia perlu untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Nah, itu saja yang kita bahas Bapak Ibu pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like serta subscribe-nya dan komentarnya di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.